Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu subuh dengan sholat berjamaah. InsyaAllah disaksikan oleh malaikat. Kita isi dengan infak fisabilillah. InsyaAllah didoakan oleh malaikat. Kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. InsyaAllah Allah akan mencatat kita sebagai orang yang sholat, walaupun kita duduk tidak sholat, selama kita menjaga hadas dan najis dengan menjaga wudhu. Subuh pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Poin penting yang terakhir dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan Maulud Nabi Muhammad SAW. Poin pentingnya adalah beliau sebagai manusia biasa, beliau sebagai hamba Allah, beliau sebagai Nabi Allah, dan beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti dan diteladani. Yang kedua adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Mekah, sebagai kota yang disucikan, kota yang dimuliakan, kota yang aman, kota yang diberkati, serta kota yang dijaga oleh malaikat sampai Dajjal pun tidak bisa masuk. Dan yang sekarang adalah poin penting milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi milad artinya waktu kelahiran, waktu dilahirkan. Tradisi perayaannya dikenal dengan istilah ulang tahun atau disnatalis. Nah, dalam fikih Islam tidak terdapat dalil baik Al-Quran maupun hadis, termasuk juga fatwa para ulama salafus salih yang mewajibkan merayakan milad Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bukan hari raya. Hari raya dalam Islam itu sudah jelas, sudah terang. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari Tasyrik, dan yang keempat hari Jumat. Jadi yang belum tinggal satu lagi tuh, hari kiamat. Karena hari kiamat itu yaumun azim, hari raya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana semua manusia berdiri menghadap Allah untuk dihisab. Nah, yang diwajibkan adalah meningkatkan kesalihan dalam beragama, meningkatkan kesalihan dalam dunia, meningkatkan kesalihan dalam akhirat. Jadi yang harus ditingkatkan itu kaitannya dengan milad Nabi Muhammad SAW itu pertama kesolehan agama, yang kedua kesolehan dunia,
Yang ketiga, kesolehan akhirat. Yang ketiga, meningkatkan kebaikan, menambah kebaikan di sisa umur yang tidak tahu tinggal berapa lama lagi. Kemudian yang kelima adalah berusaha agar kita mati husnul khotimah. Hidup di atas sunnah Nabi, mati di atas agama Nabi, yaitu agama Islam, serta dilindungi dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Yaitu istirahat dari yang tidak menyenangkan ketika berada di alam kubur. Dimudahkan ketika sakratul maut. Kemudian doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ini sering saya sampaikan, mudah-mudahan sudah hafal ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarin. Jadi ya Allah, solihkan untukku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Insya Allah urusan hidup kita aman. Kalau kita disolehkan agama oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dan solehkan untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, tempat sementara, dari buayan sampai liang lahat. Kita juga harus solih, harus solih. Solih lahir batin, solih keluarga, solih harta, solih anak, solih agama, solih dunia, kemudian solih akhirat. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan solihkanlah untukku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Ini tambah hari tambah baik, tambah hari tambah solih. Itulah poin penting milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Bayangkan kalau sisa umur kita tinggal 1 tahun, Ramadan dapat Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi kalau kemudian berkali-kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah salah satu keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek, tapi kalau dimaksimalkan, kalau dioptimalkan, itu mengalahkan umur umat-umat yang terdahulu, bahkan mengalahkan umur Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berapa umurnya? Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar setiap tahunnya, itu kan 1000 bulan. Kali berapa tahun kita dapat. Ini luar biasa ya. 1000 bulan itu 82 tahun. Kalau kita dapat 10 kali berarti 820 tahun umur kita. Bahkan itu bukan baik, lebih baik. Khairun min alfi syahrin. Kemudian yang selanjutnya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarin, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari setiap keburukan, baik mati sendiri-sendiri ataupun mati massal. Sebab nanti menjelang kiamat itu akan terjadi kematian secara massal. Artinya mendadak. Bagaimana caranya supaya mati mendadak itu bisa jadi istirahat buat kita? Jaga iman. Karena bagi orang yang beriman, mati mendadak itu rohatun. Istirahat itu. Sebuah kesenangan. Sedangkan bagi orang kafir, mati mendadak itu adalah sebuah siksaan, sebuah penderitaan, sebuah penyesalan. Apalagi mati mendadaknya itu ketika dihadapkan kepada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim.
kitab Ad-Du'a. Kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, poin penting milad Nabi Muhammad SAW adalah beliau dilahirkan pada hari Senin, ya, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ya. Ini poin penting milad Nabi Muhammad SAW. Harinya hari Senin, yang penting banget itu, ya. Tanggalnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, ya. Kenapa? Karena hari Senin erat kaitannya dengan waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Waktu beliau diturunkan wahyu kepadanya, dan waktu diutus sebagai Nabi dan Rasul, serta waktu diisrakan dan dimi'rajkan, bahkan waktu hijrah, dan kemudian waktu diwafatkan serta disunahkan saum. Ya. Ya. Jadi luar biasa peristiwa penting di hari Senin itu. Ya. Kemudian berikut beberapa hadis sahih, ya, yang menjelaskan keterkaitan hari Senin dengan peristiwa penting milad Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, Nabi dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadanya pada hari Senin, serta menganjurkan pada saum Senin, ya. Itu sunnah Rasul, ya. Mustahab, dianjurkan, disukai. An Abi Qatadah Al-Ansari. Hadisnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna, kata Qatadah, bahwa Rasulullah SAW su'ila, pernah ditanya, ya, an saumi yaumil itsnin, tentang saum hari Senin. Faqala, maka Rasul SAW menjawab, fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, pada hari Senin diturunkan kepadaku wahyu, ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, diisrakan dan dimi'rajkan, serta hijrah dan diwafatkan pada hari Senin. Itu hadisnya dari Jabir, ya. Jabir bin Abdullah, ya, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, ya, keduanya berkata, ya, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah dilahirkan amal fil, pada tahun Gajah, yaumal itsnin, pada hari Senin, wafihi, dan pada hari itu bu'ita, beliau diutus jadi Rasul, diutus jadi Nabi, wafihi, dan pada hari itu pula urija bihi, beliau diisrakan dan dimi'rajkan, wafihi, dan pada hari itu pula hajaro, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, wafihi, dan pada hari itu mata, beliau mati, ya. Jadi jangan sampai kita, ya, ketemu maulid, ketemu maulud, ketemu milad tiap tahun tapi nggak tahu apa-apa, ya, nggak ngerti poin pentingnya, sampai kemudian ketika kita menyikapinya salah kaprah, ya, bukan sunnah tapi bid'ah, bukan pahala tapi siksa, bukan sorga tapi neraka. Kenapa? Ya, karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka, ya. Nah, supaya tidak sesat kita berdoakan 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa hari Senin Nabi wafat, ya, dan ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagai salah satu istrinya yang paling muda dan satu-satunya istri beliau yang gadis, yang lainnya janda, kan, janda. Satu-satunya yang paling muda adalah Aisyah, dan beliau punya kecerdasan yang luar biasa, banyak meriwayatkan hadis dan selalu tampil mewakili Rasulullah untuk menjelaskan di majelis taklim ummahat itu. Aisyah yang tampil itu, ya. Nah, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, mata Nabi itu, ya, mati, wafat, meninggal dunia yaumal itsnin, pada hari Senin. Ini hadisnya riwayat Bukhari, ya. Kemudian hadis riwayat Muslim. Itu dari segi hari, ya. Sedangkan bulan Rabiul Awal sebagai milad Nabi Muhammad SAW adalah bulan sejarah.
Kenapa dikatakan bulan sejarah? Karena banyak peristiwa penting yang terjadi sebagai tazkirah, ya. Tazkirah itu peringatan, ya. Jadi memperingati, ya. Menjadikan ingat, menjadikan tambah ingat, menjadikan ingat terus. Itu namanya memperingati, bukan merayakan, memperingati, ya. Supaya tambah ingat, kemudian ingat terus, ya. Itu namanya memperingati, ya. Sebagai peringatan tazkirah itu. Kemudian ibrah, ya. Ibrah itu pelajaran, ya. Karena hidup itu tidak pernah berhenti dari yang namanya belajar, ya. Istilah kerennya long life education, ya. Istilah Islamnya, ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalian harus tuntut ilmu itu dari mulai dilahirkan sampai kemudian meninggal dunia, ya. Ya, jadi tidak ada pensiun untuk ilmu, ya. Tidak ada pensiun ngajar ilmu, ya. Pensiun itu hanya kaitannya dengan gaji, ya. Kalau sudah pensiun nggak digaji lagi walaupun ngajar, ya kan, ya. Ya. Kemudian ibrah, pelajaran, dan mauidhah. Apa mauidhah itu? Nasihat, ya, untuk melembutkan hati, ya, untuk mengikhlaskan amal, ya, supaya semangat, sungguh-sungguh serius dalam beramal, ikhlas dalam beramal, ya. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal menurut jumhur ulama, ya. Ada pula yang mengatakan 8, ya, 9 atau 10 Rabiul Awal, ya. Itu kata Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Kedua-duanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh, ya. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ya. Itu Rabiul Awal tuh. Nabi berangkat dari Gua Sur pada akhir bulan Safar, lalu tiba di Kuba, pinggiran Madinah pada 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, ya, 1 Hijrah. Ya. Jadi bukan bulan Muharram, ya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan bulan Muharram, tapi bulan apa? Bulan Rabiul Awal, ya. Kemudian Nabi masuk ke Madinah, ya, dulu namanya masih Yasrib, pada 12 Rabiul Awal, ya. Itu masih kata Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir. Yang ketiga, pembangunan Masjid Kuba, ya. Yang haji pasti sudah mampir di sana, ya. Demikian pula yang umroh, gitu. Salah satu, ya, ziarahnya itu, turnya itu ke Masjid Kuba, ya. Sebagai apa? Sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu difirmankan, ya, oleh Allah dalam Al-Qur'an, la takum fihi abada. Janganlah engkau salat dalam masjid itu selama-lamanya. Maksudnya masjid dirar. Masjid yang dibangun untuk memecah belah umat, ya. Masjid yang dibangun untuk, ya, memecah belah persaudaraan dan persatuan umat, menghancurkan Islam. Bikin masjid itu. Jadi jangan dikira ada masjid yang dibangun untuk merusak Islam, ya, untuk merusak umat Islam. Namanya masjid dirar. Dilarang kita sholat di tempat itu, ya. Yang kedua, la masjid ussisa ala taqwa. Sungguh Masjid Kuba itu adalah masjid yang dibangun oleh Rasul berdasarkan ketakwaan, ya, karena takut kepada Allah. Berarti untuk belajar ilmu, ya. Karena apa? Ya, untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Ada ensiklopedi larangan, ada ensiklopedi perintah itu, ya, untuk menjauhi larangan Allah. Kemudian min awal yaumin ahaq antaquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau salat di dalamnya. Apalagi babu takwa, ya. Iya. Jadi tidak mungkin kita bisa jadi orang takwa kalau tidak lewat babu takwa. Cuman jangan lewat doang. Ada kan lewat doang. Masuk ke dalamnya. Karena di dalamnya itu ada rahmat Allah, ya. Di dalamnya itu ada hidayah Allah. Ketika kita keluar dapat fadlullah, karunia Allah, ya, insya Allah kita dibukakan
pintu masuk surga, dapat fasilitas yang ada di surga, kemudian di dunia Allah jadikan sebagai orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang aman, orang yang selamat dunia akhirat. Insyaallah. Jadi masjid itu penting. Makanya yang pertama dibangun oleh Rasul adalah masjid, ya. Jadi sebelum nyampe ke Madinah, ya, itu dia bangun Kuba untuk apa? Untuk mempersaudarakan umat Islam. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat Islam. Untuk apa? Untuk sebagai tempat sujud dan ibadah serta bermuamalah. Karena Islam itu adalah ya tempat sujud. Apa masjid itu tempat sujud. Dan sujud itu artinya tempat taat, ya, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, fihi di tempat itu, di masjid itu, termasuk di Masjid Babut Taqwa itu, rijalun terdapat orang-orang atau jamaah masjid dan pengurusnya yuhibbuna yang sangat gemar, sangat suka, sangat cinta ayat tatahharu untuk bertoharo. Bertoharo itu artinya mensucikan diri dari hadas dan najis, ya. Di samping juga taubat, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kalau kita melakukan dua hal itu, jaminannya adalah mahabbatullah, cinta Allah. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Jadi masjid itu sejatinya di samping tempat sujud adalah tempat toharoh, tempat mensucikan diri dari apa? Dari hadas dan najis. Makanya tempat wudhu itu penting, tempat mandi itu penting, ya. Jangan dianggap enteng itu, ya. Kemudian yang kedua tempat taubat, ya. Tempat membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, ya. Karena dengan dosa dan kesalahan hidup itu rentan dengan azab Allah, rentan dengan bencana. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, ya. Karena Allah tuh Maha bersih. Tidak mungkin kita diangkat, ya, di sisi Allah, dekat dengan Allah kalau kemudian kita kotor. Demikian pula surga. Surga itu masakinat thayyibah, di samping tempat tinggal, tempat yang bikin tenang, tapi juga thayyibah, tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang harum itu, ya. Makanya usahakan masjid itu dijaga keharumannya, ya. Sebab apa? Sebab ibadah itu, ya, harus tenang, harus nyaman. Ya. Saya pernah di Bekasi tuh ada masjid gede, nggak pakai karpet, ya. Itu kalau sholat bau sikil, nggak khusyuk tuh. Coba sholat bau sikil, ya. Nah, sekarang pakai karpet bisa jadi karena jarang divakum, ya. Akhirnya yang sujud tuh batuk-batuk, bersin-bersin kan. Penting itu. Bagaimana sholat masjid itu menjadi tempat yang nyaman. Dan ternyata, ya, ada yang menarik itu bahwa, ya, kalau ada orang masuk masjid menemukan sampah, menemukan kotoran, kemudian dibuang itu, keluar diambil, itu dapat, ya, kafarat itu. Dosa, kesalahan diampuni dan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu At-Taubah ayat 108, ya. Tentang Masjid Dirar dan Masjid Kuba yang dibangun pertama oleh Rasul dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ayat ini merujuk pada Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun Nabi ketika hijrah ke Madinah. Ya, masih Ibnu Hisam dan Ibnu Katsir. Keempat, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, ya, 11 Hijriah itu. Ya, hari Senin pagi itu. Dalam usia 63 tahun, ya. Nah, saya udah mau 64, ya. Pak Danis berapa? 64 tuh, udah dapat bonus 1 tahun. Rasul 63, Pak Arno berapa? 62, setahun lagi itu. Kalau merujuk kepada umur Nabi, ya, ya. 62 bukan Hijriah. Iya. Oh, 62 Masehi. 62 Masehi berarti Hijriah masih 60 itu, ya. 60-an itu kalau Hijriah. Ya. Saya juga kalau Hijriah mah udah sekitar 66 mungkin kalau Hijriah, ya. Ya. Tapi karena hitungannya Masehi masih 64 nanti November itu, ya. November itu luar biasa. Ya, sebab Nabi mengingatkan kepada umatnya, innama a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Ya, wa aqallu man yajuzu dzalik. Bahwa sesungguhnya
Umur umatku itu berarti hanya itu berkisar itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Apalagi yang dikasih 70 tahun, bonusnya luar biasa itu ya. 70 tahun tuh. Makanya harus tambah baik, tambah soleh itu, ya. Tambah rajin, tambah semangat makin tua itu. Supaya ketika dipanggil oleh Allah, ditempatkan di alam kubur, bisa istirahat dari yang tidak menyenangkan, ya. Tempatnya di Madinah beliau itu meninggal. Lahir di Mekah, kemudian meninggal di Madinah. Jadi Madinah juga merupakan poin penting, ya, yang ada kaitannya dengan kelahiran Rasulullah SAW dan wafatnya Rasulullah SAW. Ya, di rumah Aisyah, ya. Jadi di istri yang paling muda. Kemudian milad Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah atau Amul Fil. Kenapa? Ya, karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Fil, surat gajah, ya. Ada surat semut, ada surat kuda, ada surat laba-laba, ada surat apa lagi tuh? Ya, itu kan luar biasa. Ya, surat tawon ada itu. Tapi tidak asal ngasih nama binatang, ada poin penting di balik penamaan itu. Kenapa dikatakan Al-Fil? Ini sababun nuzulnya adalah erat kaitannya dengan dibinasakannya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Kenapa? Karena Ka'bah itu milik Allah, bukan milik orang Mekah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Bayangkan, ya. Bagi Allah tuh kalau mau menghancurkan manusia, secanggih apapun senjatanya, sebanyak apapun jumlahnya, dan sehebat apapun strategi perangnya, cukup dengan burung saja. Bahkan ada raja yang mati dengan lalat, ya, dengan lalat itu. Itu Bani Israel berkali-kali dengan azab kutu busuk, dengan darah, dengan belalang, luar biasa itu, ya. Apalagi kalau ngutus malaikat, luar biasa malaikat itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, ya. Jadi ending daripada kekufuran, ending daripada kedzaliman, ending daripada kesyirikan, ending dari kemaksiatan itu adalah kegagalan, artinya kebinasaan. Tidak ada yang tidak dibinasakan oleh Allah. Termasuk suku Arab atau bangsa Arab yang asli itu, bangsa Arab yang kuno yang namanya Ad dan Samud itu dibinasakan oleh Allah, ya. Dengan apa? Dengan azabnya, sehingga tidak tersisa, ya, seorang pun. Sampai sekarang nggak ada turunan Samud, nggak ada turunan Ad. Kalau turunan Firaun masih ada nggak? Masih ada nggak turunan Firaun? Masih, yang kelakuannya kayak Firaun tuh. Wa arsala alaihim tairon ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang jumlahnya jutaan, sehingga langit Arab yang demikian terang menjadi gelap gulita itu saking banyaknya. Untuk apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi bisa dengan gunung meletus melemparkan batu yang menyala seperti yang dilakukan kepada kaum Nabi Lut, kan. Tapi bisa jadi mengutus binatang ribuan jutaan menggenggam batu yang berasal dari neraka, ya, batu sijil itu, ya, batu sijil. Nggak tahu burungnya segede apa, batunya segede apa, banyaknya berapa nggak tahu. Yang tahu, yang kita kasih tahu bahwa pasukan gajah yang demikian hebat, demikian ditakuti, demikian gagah, demikian pongah, tapi ternyata mati mengenaskan dengan batu yang dilempari oleh burung ababil. Ini tazkirah, ya, pelajaran, peringatan, ibrah dan mauidhah, nasihat, ya. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya. Ya. Jadi badannya itu seperti daun yang dimakan ulat. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana, ya, tersiksanya orang ketika dilempari batu itu? Termasuk Abrahahnya tuh, dia yang mati terakhir sampai jantungnya tuh keluar itu, ya. Kemudian Abraha itu sebenarnya gubernur Nasrani dari Yaman.
ya bawahan kerajaan Habasyah. Dia pernah membangun gereja besar bernama Kules di Son'a, ya. Ia ingin ya mengalihkan orang-orang Arab agar berhajinya bukan ke Ka'bah tapi ke gerejanya, ke Kules itu. Tapi ketika usahanya gagal, ia marah lalu menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dan pasukan itu dipimpin Abraha dengan membawa gajah besar sebagai kendaraan tempur, sebagai sesuatu yang asing dan menakutkan bagi bangsa Arab waktu itu. Tapi seorang diplomat yang bernama Abdul Muthalib dengan tenang, dia datangi Abraha. Ya, Abraha, kali kamu dan pasukan gajahmu, ya, kalau mau merampas kekayaan orang Mekah, ya kami tidak bisa apa-apa. Silakan, kami tidak bisa melawan. Tapi kalau kamu menghancurkan Ka'bah, kamu hendaklah berpikir berkali-kali. Karena Ka'bah itu bukan punya kami. Ka'bah itu punya Allah. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan Allah. Benar itu. Ternyata Ka'bah juga gajah juga firasatnya kuat. Ya, ketika akan datang ribuan burung, jutaan burung, dia nggak mau melangkahkan kakinya, walaupun dipukul dan sebagainya. Karena tahu di balik itu ada azab Allah, di balik itu ada kekuatan Allah, di balik itu ada tentara Allah. Jadi Allah melindungi Ka'bah dengan mengutus burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu dari sijil sehingga mereka binasa. Dan karena peristiwa itu sangat terkenal dan menjadi pertanda sejarah, ya, orang Arab menamai tahun itu sebagai tahun gajah, Amul Fil. Nah, tazkirah, ya, tazkirah itu peringatan, ibrah pelajaran, dan mauidhah nasihat dari peristiwa ini atau Amul Fil itu adalah bahwa Ka'bah sebagai Baitullah, siapa saja yang beribadah kepada pemiliknya, itu Allah, dijamin aman, sentosa, serta selamat dan sejahtera, ya. Jadi ketika kita ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah, tapi beribadah kepada pemilik Ka'bah. Apa jaminannya? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, ya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min haub. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ini jaminan Allah. Sadaqallahul adzim, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau orang ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada yang lainnya, jaminannya pertama apa? Ya, kenyang, nggak bakal lapar. Kenyang, ya. Yang kedua apa? Aman, nggak bakal takut. Kalau ibadah kepada, kenapa? Karena backingnya tuh malaikat kan, malaikat backingnya. Sedangkan pelindungnya adalah Allah. Ya, kemarin kita menjelaskan dalam istiqomah dalam iman tuh. Orang yang iman Allah sebagai Rabb mereka, ya, kemudian istiqomah dalam keimanannya, Allah mengutus malaikat turun untuk menghiburnya, untuk melindunginya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Baca nanti surat Fussilat itu. Kemudian yang selanjutnya, perintah bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat rizki dan keamanan serta kemuliaan Ka'bah sebagai rumahnya, ya. Jadi Mekah dimuliakan itu karena di dalamnya ada rumah Allah, ya. Gitu. Jadi semua rumah Allah insya Allah dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya, ya, disebut nama Allah dan kemudian Allah dipuja, ya, diibadati, ya. Nah, kemudian bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia berbuat dolim, ya, kapan dan dimanapun, kecuali pasti akan membalasnya dengan azabnya yang sangat dahsyat itu. Dan ini tolong dicatat, penting banget, ya. Jadi kalau ada orang kafir, orang dolim selalu, ya, menyiksa orang Islam, orang yang beriman, bahkan melakukan genosida terus-terusan, sekarang udah hampir 70 tahun, bukan Allah membiarkan, bukan, ya. Allah tidak membiarkan kezaliman ada di muka bumi ini, ya. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya, dan janganlah sekali-kali engkau Muhammad, ya, mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Contohnya ketika Abraha dan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah, enggak dibiarkan itu. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashhasu fihil absar.
Persoalannya sesungguhnya dia Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak karena ketakutan. Ya. Pertama diancam kebinasaan, tapi dalam waktu yang sama diancam yang namanya hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat hari di mana mata manusia terbelalak saking ketakutan. Hanya orang kafir, hanya orang dolim yang mengalami peristiwa kiamat. Karena orang yang beriman sebelum terjadi diwafatkan oleh Allah dengan angin yang sejuk. Ya. Jadi walaupun sudah mati, ya sekarang kan orang kafir sudah mati, dibangunkan lagi tuh, ya, dibangunkan, kemudian dikeluarkan dari kuburannya tuh, ya. Kemudian mengalami dahsyatnya hari kiamat yang lebih dahsyat daripada sakaratul maut dan siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, lagi mempunyai balasan terhadap orang-orang yang ingkar. Yang kelima, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Itu Rabiul Awal tuh sebagai khalifah. Jadi setelah wafat Rasulullah SAW, para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu Ibnu Katsir, ya. Kemudian At-Tabari, ya, menjelaskan tentang itu, ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?